Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam program Esensi Ajaran Islam. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita telah sampai di episode 103. Nah pada episode kali ini pemirsa, kita akan memasuki bab baru yakni bab 13 berkenaan dengan berprasangka buruk. Tentunya sudah banyak pertanyaan di benak kita, bagaimana sih atau dampak apakah yang ditimbulkan dari berprasangka buruk? Tapi tunggu dulu pemirsa, tahan dulu pertanyaannya. Kita akan sapa dulu Bapak narasumber kita yang sudah familiar, yakni Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak, tadi seperti yang saya sudah terangkat tadi di awal, bahwasannya kita sudah sampai di episode 103 Alhamdulillah. Dan kemudian kita masuk ke bab baru yakni berprasangka buruk. Nah dalam tema kali ini, apa yang Huzur sampaikan dan nasihat apa yang Huzur sampaikan dalam berkenaan dengan perilaku berprasangka buruk ini Bapak? Para pemirsa yang berbahagia, ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita, membimbing kepada kita ya untuk supaya kalbu kita ini bersih. Ya, karena dengan kalbu yang bersih, yang suci, itu akan mendapatkan kurnia Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan lebih ma'rifat ilahi. Ya. Di awal kita sudah mendengar bahwa untuk mencari ilmu dunia ini tidak diperlukan adanya kalbu yang bersih. Ya. Dan usaha yang keras, dengan bekerja keras, menggunakan akal pikirannya, maka seseorang dapat mencapai ilmu dunia ke tingkat yang tinggi. Baik. Tapi untuk urusan kerohanian, maka yang diperlukan adalah kesucian batin, kesucian hati, kebersihan kalbu. Nah, untuk kesucian batin atau kebersihan, kesucian kalbu ini banyak hal yang bisa menghalangi jalannya ini. Ya, banyak. Ya. Salah satunya adalah ego, ya, takabur sebelumnya. Ya. Nah ini salah satu yang orang akan susah untuk membersihkan diri itu, membersihkan batinnya, membersihkan kalbunya adalah berprasangka buruk. Ya. Makanya di dalam Islam ini diajarkan untuk selalu berprasangka baik, ya, husnuzon berbanding dengan suuzon, ya. Karena di berprasangka buruk ini akan timbul berbagai macam-macam dosa dan laku tidak benar. Nah, dalam hal ini dalam Al-Qur'an sudah jelas, ya, ajaran ini dengan nasihat yang benar untuk kita. Salah satu cabangnya adalah bagaimana kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain, ya, husnuzon, ya. Nah, pada kali ini Hazrat Masih Maud alaihissalam menerangkan berkenaan dengan prasangka buruk ini, ya, suuzon. Di dalam buku Malfuzat, ya, volume 1 halaman 100, beliau menyatakan kebiasaan mencurigai dan berprasangka buruk terhadap orang lain merupakan penyakit yang akan menjadikan seseorang buta dan menjerumuskannya ke lubang kebinasaan yang gelap dan dalam. Adalah sikap tidak benar ini yang telah mengakibatkan adanya laku mempertuhankan seorang yang sudah mati. Sikap ini juga yang menterasingkan orang dari fitrat ilahi berupa penciptaan, rahmat, pemeliharaan, dan lain-lain, sehingga Tuhan menjadi satu entitas yang tidak berarti lagi, nauzubillah, baginya. Bukanlah suatu yang mengada-ada untuk menyatakan bahwa kebiasaan demikian itulah yang menyebabkan neraka menjadi penuh.
Mereka yang berprasangka buruk terhadap sosok pribadi yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sungguhnya telah meremehkan kurnia dan berkatnya ini. Jadi apa yang ingin diterangkan oleh Hazrat Masih Maud SAW pada kita ini, ya, kita lihat secara umum itu bahwa ketika ada seseorang yang mendakwakan diri dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kita jangan tergesa-gesa dulu mencap sesuatu yang belum jelas baginya, ya, berprasangka buruk dan lain-lainnya. Karena ini penolakan terhadap utusan Allah Taala, ya, ini mengakibatkan akan terjerumusnya orang-orang terhadap ke dalam api dan azab itu. Nah ini oleh karena itu, ya, kalau ada sesuatu, ya, yang baru bagi kita, yang paling penting adalah bagaimana mengadakan tabayun dengan benar. Baik. Jadi sebelum kita menjas seseorang, berarti kita dinasihatkan untuk selalu menelaah terlebih dahulu, ya, seperti itu, berprasangka baik dulu. Baik. Ya, jangan tergesa-gesa menolak sesuatu yang belum jelas, ya, apalagi hanya dengan kata ikut-ikutan. Nah di sini makanya di sini dikatakan, ya, merupakan penyakit yang akan menjadikan seorang buta dan menjerumuskannya ke lubang kebinasan yang gelap dan dalam ini. Nah kita lihat bahwa zaman Rasulullah SAW pun, ya, begitu banyak orang belum apa-apa sudah menolaknya dan macam-macamnya. Begitu di zaman Masih Maud SAW, dan beliau berkali-kali menyatakan, ya, duduklah dengan aku, selidiklah dulu, ya, bagaimana itu. Nah ini yang kemudian menjadi orang yang melaksanakan itu akhirnya mendapatkan kebenaran, ya, tapi yang menolak jauh-jauh, ya akhirnya ya menolak dan kemudian menjadi orang-orang yang tidak mempercayainya. Baik. Tapi yang jelas bahwa segala sesuatu ini, ya, harus berprasangka baik dulu, ya. Jadi memang benar bahwasannya ketika seseorang menelaah lebih lanjut dari apa yang ingin dia ketahui, seorang itu pasti akan mengetahui lebih tentang si, ya, objek tersebut. Kemudian Bapak, kita ketahui bahwasannya persifat berprasangka buruk ini sangat parah dan dampaknya juga sangat luar biasa buruk. Nah, bagaimana Huzur menyampaikan lebih lanjut berkenaan dengan kebiasaan berprasangka buruk ini, Pak? Ya, di dalam nasihat yang lain yang ada dalam buku Al-Wasiat Ruhani Hazain, ya, volume 20 halaman 317, beliau menyatakan kebiasaan berprasangka buruk merupakan laknat akbar yang memusnahkan keimanan secepat bara api yang memakan kayu. Tuhan akan menjadi musuh mereka yang berprasangka buruk terhadap Rasul Tuhan, dan Dia sendiri, yakni Allah Ta'ala, yang akan tegak menghadapi mereka. Dia itu amat cemburu berkaitan dengan para kekasihnya. Ketika aku diserang dengan berbagai macam cara, kecemburuan Tuhan telah bangkit membela diriku ini. Jadi tadi di awal juga disebutkan bahwa berprasangka buruk, ya, sebelum penyelidikan dengan benar, dengan seksama, ya, berbahas, ya, berhujah, maka orang yang bertabiat tidak baik ini cepat berburuk sangka, ya, tanpa selidik, tanpa mempelajarinya. Dan inilah yang kemudian Huzur menyatakan bahwa prasangka buruk itu, ya, akan memusnahkan, ya, keimanan, ya, kebaikan, ya, secepat bara api yang memakan kayu ini. Dan di sini bila seseorang itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan tegak membelanya ini. Ya, kita lihat, ya, zaman Masih Maud SAW pun dari berbagai penjuru, dari berbagai pihak, ya, serangan demi serangan, tuhmahan demi tuhmahan, fitnah dan lain-lain. Tapi karena bila datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, prasangka buruk itu kemudian berubah menjadi orang-orang, menjadi kenyataan dan hak, bisa zahir di atas kebatilan ini. Dan murid-murid beliau semakin banyak meluas, sampai sekarang tersebar di berbagai penjuru dunia ini.
Jadi orang yang berprasangka baik, melihat, kan orang bisa melihat, menilai, ya, dari kata-katanya, dari ajarannya, dari sikapnya, kemudian dilihat dari perubahan yang terjadi terhadap murid-muridnya, ya, yang kita lihat dan saksikan, ya, perubahan suci yang sangat luar biasa berkat bergaul dengan utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kalau orang yang memiliki prasangka yang baik, tidak prejudis, maka dari situ saja akan bisa melihat kebenaran yang akan terpancar dari wujud seseorang itu. Jadi oleh karena itu ajaran Islam ini untuk menyelamatkan, membersihkan kalbu seseorang itu, ya paling utama adalah berusaha untuk berprasangka baik dahulu. Jadi secara tidak langsung di sini telah dijelaskan bahwasannya Allah sendiri yang akan menjadi musuh orang yang berprasangka buruk seperti itu, Pak, ya. Ya, jadi kalau dan itu berprasangka buruk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, ya Allah Ta'ala sendiri yang akan menjaganya. Ya. Ya. Kemudian Pak, kita ketahui bahwasannya penyakit berprasangka ini, penyakit hati seperti ini memang sudah lumrah di kalangan masyarakat juga. Nah, bagaimana? Apakah ada cara untuk menyembuhkan dari hal-hal seperti ini? Bagaimana cara untuk bertindak agar penyakit ini dapat diatasi? Iya, jadi yang paling utama adalah berusaha untuk berprasangka baik. Ya, kalau sesuatu memandang awalnya baik, maka hasilnya pun akan baik. Ya, kalau di awal saja dia sudah berprasangka buruk, ya tentu hasilnya akan buruk. Nah, jadi oleh karena itu di dalam Islam ini ada yang namanya tabayun. Ya, cobalah selidiki, cek and recheck apa semua. Jadi kan jangan hanya mendengar orang katanya itu yang paling repot. Makanya di sini kebiasaan seperti kadang-kadang kan tidak disadari. Ya, banyak hal yang buruk yang kemudian bisa dilakukan ketika seseorang itu selalu berprasangka buruk. Ya, misalnya begini yang mudah, orang misalnya memberikan bantuan, ya, apa saja ketika orang sedang perlu bantuan, kena bencana lah, inilah itulah kan. Nah, orang yang tidak senang ini melihat gerakan kita begitu, wah ini katanya dia mau perbesar pengaruh katanya kan, mau tabligh lah, mau inilah itu. Padahal hati kita ini, ya orang ini, ya kita ingin supaya memang menolong, ya. Nah, ini yang kecurigaan-kecurigaan semacam inilah itu yang salah satu bentuk berprasangka buruk. Ya. Nah, bisa hasil daripada prasangka buruk ini sangat luar biasa sekali, karena kemudian apa? Nah, itu kedengkian, kemudian ya kebencian, ketidakserasa senangan, kan? Nah, itu bisa kemudian terwujud dari prasangka tidak baik. Macam-macam kemudian akibatnya ini. Oleh karena itu salah satu supaya hati kita ini bersih dan tenang ini, ya pikiran-pikiran buruk yang terlintas di dalam pikiran kita ini harus segera dilenyapkan. Kan begitu. Ya. Itu sudah kaidah kejiwaan tuh begitu. Kalau seseorang ini setiap waktu selalu terlintas dalam pikirannya buruk, ya, melakukan sesuatu yang buruk, mungkin sekali terlintas dia tidak melakukannya. Kedua terlintas, dia tetap masih bisa bertahan. Lama-lama sampai satu masa ada titik di mana ini boleh juga katanya. Mulai melakukan. Makanya kalau kita ingin membersihkan diri atau untuk mulai melakukan suatu kebaikan, maka yang paling utama kan timbul di dalam diri kita, dalam hati kita. Kalau kita, Hadrat Khalifatul Masih Tsani di dalam bukunya Minhajul Talibin mengatakan bahwa kalau sesuatu pikiran yang baik itu, ya niat saja atau terlintas itu, ya bahwa kita mau berbuat kebaikan, itu sudah ada pahalanya. Ya, tapi kalau itu terus diulang-ulang, itu pikiran, ide itu lama-lama bisa menjadi tindakan, jadi amal. Nah, sama dengan keburukan.
Cuma kelebihannya begini, itu Allah Ta'ala yang maha pemurah, itu maha penyayang. Kalau hanya terlintas sesuatu yang buruk, ya, tapi tidak dilaksanakan, Allah Ta'ala tidak akan mencatatnya atau tidak dibiarkannya itu. Tapi kalau sudah ide yang buruk kemudian menjadi satu aksi yang buruk, baru Allah Ta'ala akan hukum, dibalas. Nah, tapi kalau kebaikan tidak. Ya, makanya cara menghilangkan untuk berprasangka buruk itu ya harus selalu di dalam pikiran kita ini, dalam kalbu kita ini, dalam hati kita ini harus selalu berpikiran positif. Makanya ada istilah positive thinking itu karena memang baik. Kalau tidak, itu efeknya ke kejiwaan sangat luar biasa sekali. Berawal dari hal kecil kemudian beranjak ke hal yang besar. Ya, itu kan bertahap, semua bertahap ya. Oleh karena itu ketika pertanyaannya bagaimana kita mau menghilangkan prasangka yang buruk, ya harus dirubah. Jangan terlintas sedikit prasangka yang buruk. Usahakanlah untuk husnuzon, berprasangka baik terhadap apapun juga, apalagi hal yang baru. Baik, selanjutnya Pak, apa yang Huzur sampaikan dan nasihatkan berkenaan dengan keburukan? Misalnya beliau di dalam Malfuzat ya, volume 1 halaman 372. Beliau menyatakan, aku beritahukan kepada kalian bahwa sungguhnya berprasangka buruk itu merupakan penyakit gawat yang merusak keimanan seseorang, melontarkan yang bersangkutan menjauh dari kebenaran dan kejujuran, serta menjadikan sahabat menjadi musuh. Guna menggapai keluhuran kebenaran, perlu kiranya bagi setiap orang untuk sepenuhnya menghindari kebiasaan berprasangka buruk terhadap orang lain. Kalau sampai ia melakukan hal tersebut, mohonkanlah pengampunan berulang kali dan berdoalah kepada Allah agar ia dipelihara terhadap dosa tersebut dengan segala akibat ikutannya ini. Nah, jadi di sini Huzur menyatakan bahwa untuk menghindarkan kebiasaan berprasangka buruk itu, ya kita harus selalu memohon kekuatan, ya, pengampunan, istighfar berulang kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan istighfar itu, ya seseorang bisa memohon kekuatan untuk menutupi segala kekurangannya ini, ya, sehingga ia dapat mampu memelihara diri daripada berprasangka buruk dan laku dosa akibat ikutannya ini. Huzur selalu menyatakan kebiasaan buruk ini jangan dianggap remeh. Kebiasaan tersebut merupakan penyakit berbahaya yang menghancurkan seseorang dengan sangat cepat. Pendek kata, kebiasaan berprasangka buruk terhadap orang-orang lain akan merusak dirinya sendiri. Ada tertulis bahwa ketika mereka yang diadili bersalah dan akan masuk neraka di bawah melihatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada mereka, kalian bersalah karena berprasangka buruk terhadap Tuhan. Malfuzat volume 1 halaman 372. Jadi apa yang disampaikan oleh Hadrat Masya SAW jelas sekali bahwa bila kalbu kita ingin tetap suci, ingin tetap bersih, ingin tetap terang, maka jauhkanlah berprasangka buruk terhadap apapun juga. Ya, biasakanlah untuk berprasangka baik, ya, sehingga akibat ikutannya itu kita juga dapat hindarkan ini. Ya. Kembali lagi kita diingatkan dengan istighfar begitu Pak ya. Ketika melakukan suatu yang buruk, kita diperintahkan untuk kembali, untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian Pak, dari kebiasaan buruk ini juga Huzur pernah menyampaikan di halaman selanjutnya menyatakan bahwasannya dosa ini bermula dari perbuatan ini. Bagaimana Huzur menerangkan hal ini Pak? Ya, beliau menyatakan dosa itu bermula ketika seorang menimbang-nimbang kecurigaan dan keraguan palsu. Ya, jika orang selalu berpikir baik dalam segala situasi, maka ia akan dikurniai kemampuan untuk mencapai hal-hal yang baik. Kesalahan di awal akan menyulitkan pencapaian sasaran. Berprasangka buruk terhadap orang lain merupakan dosa besar yang menghilangkan kesempatan seorang beramal soleh, di mana hal itu akan meningkat terus hingga akhirnya ia pun berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apa yang ingin disampaikan oleh Hadrat Masya SAW itu bahwa
segala tindakan apapun juga itu berawal dari pikiran kita, ya, dari ide kita. Ya. Kalau kita melihat sesuatu dengan mata yang negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Itulah prasangka buruk. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif ini. Kalau tidak, akan timbul macam-macam penyakit kerohanian. Penyakit rohani yang akan timbul. Itulah yang akan menyulitkan kita mencapai kemajuan-kemajuan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan segala prasangka buruk, ya, di dalam diri kita ini. Karena dari situlah awal semua keburukan itu. Baik. Berawal dari pemikiran, kemudian melanjut kepada tindakan. Hal ini juga seperti halnya berbuat kebaikan seperti itu ya Pak ya. Namun bedanya kalau keburukan ini Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat atau tidak merekod hal keburukan ini. Ya kalau itu kan di awal juga sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau seseorang itu berpikiran buruk, ya, tidak berupa tindakan, masih Allah taala ampuni. Artinya oke. Ya. Tapi kalau sudah berupa tindakan, ya, nah itulah tindakan itu yang kemudian Allah taala akan catat dan akan balas perbuatan buruknya ini. Tapi kalau berprasangka baik atau niat baik walaupun belum dilakukan, belum berupa tindakan, belum wujud dalam bentuk tindakan, itu Allah taala sudah memberikan pahala. Ya. Tapi kalau sudah berupa kemudian wujud dalam tindakan amalan salehnya, maka ganjaran akan lebih lagi. Itu bentuk kasih sayang Allah taala kepada kita ini. Baik. Jadi kalau kita ingin berbuat kebaikan, paling enggak niatkan itu, ya kemudian akan berupa tindakan itu akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang lebih baik, yang lebih besar lagi. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, poin-poin dan rangkuman dari yang kita bahas ini apa yang mungkin bisa kita kutip Pak? Iya, ajaran Islam mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berprasangka baik terhadap sesuatu, terhadap orang, terhadap siapapun juga. Itulah yang dikatakan husnuzon ini. Karena dengan berprasangka baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, ya, bagi kita. Tapi bila kita mulai segala sesuatu dengan yang tidak baik, berprasangka buruk, maka hasilnya akan buruk. Itulah yang akan menjadi kendala baik kita mendapatkan kurnia dan marifat ilahi yang lebih besar lagi. Baik. Baiklah, demikianlah pemirsa perbincangan kita bersama Bapak Maulana Abdul Basit Syahid berkenaan dengan buruk sangka atau berprasangka buruk. Nah, kita sudah mengetahui bahwasannya berprasangka buruk ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, maka dari itu kita hendaknya selalu husnuzan atau berperilaku berbaik sangka kepada orang lain. Akhirul kalam, saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.